Hai semuanya, perkenalkan nama saya Grace Ezra Aulia Deborah Semenung Khalid. Saya seorang mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi di Universitas Samratulangi Manado, dengan nomor induk 1906 1104 126. Di video animasi edukasi kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang terkait dengan statistika. Nah, teman-teman, saya yakin di antara kita semua di sini sudah tidak asing lagi dong mendengar kata statistika. Karena statistika sendiri sudah kita pelajari sejak SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan nanti kita aplikasikan ketika kita kerja. Jadi di awal ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan statistika secara umumnya. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa materi yang lebih dalam lagi terkait dengan statistika. Nah teman-teman, jadi statistika itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu status, dan di dalam bahasa Inggrisnya yang disebut state. Nah di dalam bahasa Indonesianya itulah yang kita kenal dengan statistika. Nah menurut teman-teman, statistik dengan statistika itu sama nggak sih? Tentu saja berbeda ya teman-teman, karena statistik itu adalah kumpulan data dalam bentuk angka dan disusun dalam bentuk diagram atau tabel di mana isinya menjelaskan masalah tertentu. Sedangkan statistika itu adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Nah teman-teman, sebenarnya statistika itu sendiri memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu ketika seseorang yang ingin menghitung rata-rata pendapatan dalam perharinya berapa, misalnya seseorang tersebut memiliki pendapatan per bulan sebesar 3 juta. Berarti rata-rata pendapatan per harinya yaitu 3 juta dibagi 30 hari, sama dengan 100.000 yang ia dapatkan dalam per hari. Nah, hal yang seperti inilah tanpa disadari sebenarnya kita telah menerapkan statistika yang simple di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh lainnya statistika dalam penerapan kehidupan sehari-hari yaitu untuk mengontrol jumlah pengeluaran yang dibutuhkan sehingga harus sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Kemudian melakukan pemilihan barang yang akan dibeli dan hal lain yang membutuhkan keputusan terbaik yang akan diambil. Begitu juga statistika berguna untuk perhitungan laba, rugi, jumlah uang yang diperlukan dalam belanja bulanan dalam rumah tangga. Jadi pada intinya, statistika itu sangat berguna untuk membantu kita dalam mengambil keputusan yang paling tepat dan efektif. Nah, sekian penjelasan singkat mengenai statistika secara umumnya dari saya. Berikut saya akan menjelaskan kembali beberapa materi yang lebih dalam lagi terkait dengan statistika. Apa itu distribusi probabilitas? Distribusi probabilitas merupakan sebuah daftar dari keseluruhan hasil suatu percobaan kejadian yang disertai dengan nilai probabilitas masing-masing hasil atau event. Kira-kira apa ya contoh distribusi probabilitas? Baiklah, Prof akan memberikan salah satu contohnya. Perhatikan baik-baik ya. Jika dalam keluarga terdapat 2 orang anak, apabila peluang kelahiran antara anak wanita dan anak pria adalah sama, maka kemungkinan dari suatu keluarga memiliki 2 orang anak adalah: ke-1, anak pertama wanita, anak kedua juga wanita atau WW. Kedua, anak pertama wanita tetapi anak kedua pria atau WP. Ketiga, anak pertama pria tetapi anak kedua wanita atau PW. Keempat, anak pertama pria, anak kedua juga pria atau PP. Dengan perbandingan WW banding WP banding PW banding PP sama dengan 1 banding 1 banding 1 banding 1, atau dinyatakan dalam bilangan-bilangan probabilitas 0,25 dibanding 0,25 dibanding 0,25 dibanding 0,25. Jumlah seluruh probabilitasnya adalah 1. Jika kombinasi WP dan PW disatukan dan diberikan simbol-simbol masing-masing P1, P2, P3 untuk WW, WP, dan PW serta PP, maka perbandingan probabilitasnya akan menjadi WW atau 2W maka P1 sama dengan 0,25, WP dan PW atau 1W 1P maka P2 sama dengan 0,25 ditambah 0,25, PP atau 2P maka P3-nya sama dengan 0,25.
Nah, teman-teman, ada dua jenis distribusi probabilitas. Yang pertama distribusi peluang diskrit, yang kedua distribusi peluang kontinu. Yuk kita cari tahu apa sih distribusi probabilitas diskrit. Distribusi probabilitas diskrit adalah suatu tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai suatu pengubah acak diskrit atau ruang contoh diskrit mengandung jumlah titik yang terhingga dan juga peluangnya. Jadi teman-teman, ada berbagai macam distribusi diskrit, yaitu 1 binomial, 2 hipergeometris, ketiga Poisson, 4 multinomial, dan kelima hipergeometrik. Oke teman-teman, jadi distribusi binomial pengertiannya adalah setiap hasil diklasifikasikan ke dalam satu dari dua kategori yang terikat satu sama lain. Distribusi ini dihasilkan dari perhitungan jumlah sukses dari sejumlah percobaan. Peluang suksesnya tetap sama dari satu percobaan ke percobaan lain, dan setiap percobaannya saling bebas. Peluang binomial dengan P sama dengan peluang sukses dihitung dengan rumus, yaitu ini dia rumusnya teman-teman. Oke, kalau ini ada rumus nilai rata-rata dan nilai variansinya ya, jangan lupa dicatat ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke distribusi hipergeometris ya. Distribusi ini hanya memiliki dua hasil yang mungkin muncul. Peluang sebuah sukses tidak sama untuk setiap percobaan. Distribusi ini dihasilkan dari perhitungan jumlah sukses dari sejumlah percobaan. Distribusi ini digunakan ketika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Sebuah peluang hipergeometris dihitung dengan menggunakan rumus. Ini ya teman-teman rumusnya. Baiklah teman-teman, jadi sekarang saya akan menjelaskan distribusi Poisson. Pengertiannya, distribusi ini menjelaskan jumlah kejadian dari suatu peristiwa selama interval tertentu. Peluang sebuah sukses terjadi secara proporsional dengan panjang intervalnya. Interval-interval yang tidak saling tumpang tindih bersifat saling bebas. Distribusi Poisson dihitung dengan rumus yaitu. Oke, sekarang kita masuk ke distribusi multinomial. Jika suatu percobaan dapat menghasilkan K macam hasil E1, E2 hingga E seterusnya dengan peluang P1, P2 hingga PK, maka distribusi peluang dari peubah acak X1, X2 hingga XK yang menyatakan banyak terjadinya E1, E2 hingga EK dalam N usaha yang independen adalah, ini dia rumusnya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik memiliki dua syarat. Yang pertama, secara acak diambil sebanyak N tanpa dikembalikan dari N benda. Nah yang kedua, K dari N benda diklasifikasikan sukses dan N dari K diklasifikasikan gagal. Jumlah sukses X dari eksperimen hipergeometrik disebut peubah acak hipergeometrik. Distribusi peluang dari peubah acak hipergeometrik disebut dengan distribusi hipergeometrik, dan nilainya dinotasikan dengan ini teman-teman. Oke, lanjut kita masuk ke distribusi probabilitas kontinu. Pengertiannya adalah peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Nah, ruang sampel kontinu maksudnya adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang terhingga banyaknya. Oke, jadi aku mau ngasih tahu juga nih kalau distribusi probabilitas kontinu juga memiliki syarat, yaitu apabila fungsi fx adalah fungsi padat peluang peubah acak kontinu x yang telah didefinisikan tadi sebelumnya itu, himpunan semua bilangan real R bila ini ada 3 syaratnya ya teman-teman. Nah teman-teman, distribusi probabilitas kontinu juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada distribusi normal, yang kedua ada distribusi students atau T, yang ketiga distribusi F, dan yang keempat distribusi C kuadrat. Oke teman-teman, jadi pada kali ini kita akan membahas distribusi normal. Yang sudah dibilang tadi sebelumnya bahwa distribusi normal ini merupakan salah satu dari jenis distribusi probabilitas kontinu. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Jadi distribusi normal ini disebut juga dengan Gaussian distribution atau distribusi Gaussian. Mengapa? Karena dengan sesuai nama pengembangnya yaitu Carl Gauss. Nah, jadi makanya distribusi ini juga bisa disebut dengan Gaussian distribution. Nah, distribusi ini adalah salah satu fungsi distribusi peluang berbentuk lonceng seperti gambar berikut ini ya teman-teman.
Berdasarkan gambar itu, distribusi normal akan memiliki beberapa ciri. Di antaranya, yang pertama nih, kurvanya berbentuk garis lengkung yang halus dan berbentuk seperti genta. Yang kedua, simetris terhadap rataan atau min. Yang ketiga, kedua ekor atau ujungnya semakin mendekati sumbu absisnya, tetapi tidak pernah memotong. Nah, yang keempat, jarak titik belok kurva tersebut dengan sumbu simetrisnya sama dengan sigma. Nah, yang kelima, luas daerah di bawah lengkungan kurva tersebut dari daerah negatif sampai daerah positif sama dengan 1 atau 100%. Nah, teman-teman, distribusi normal ini sendiri juga merupakan distribusi probabilitas yang paling penting baik dalam teori maupun aplikasi statistik. Distribusi ini paling banyak digunakan sebagai model bagi data real di berbagai bidang yang meliputi antara lain karakteristik fisik makhluk hidup. Contohnya nih teman-teman, ada berat, ada tinggi badan manusia, ada hewan, dan lain sebagainya. Terdapat pula 4 alasan mengapa distribusi normal menjadi distribusi yang paling penting. Ini dia alasannya teman-teman. Yang pertama, distribusi normal terjadi secara alamiah. Yang kedua, beberapa variabel acak yang tidak terdistribusi secara normal dapat dengan mudah ditransformasi menjadi suatu distribusi variabel acak yang normal. Yang ketiga, banyak hasil dan teknis analisis yang berguna dalam pekerjaan statistik hanya bisa berfungsi dengan benar jika model distribusinya merupakan distribusi normal. Yang keempat, ada beberapa variabel acak yang tidak menunjukkan distribusi normal pada populasinya, namun distribusi dari rata-rata sampel yang diambil secara random dari populasi tersebut ternyata menunjukkan distribusi normal. Jadi itu dia ya teman-teman alasan mengapa distribusi normal ini menjadi distribusi yang paling penting di dalam statistika. Oke teman-teman, jadi saat ini kita akan membahas mengenai teorema limit pusat. Pengertiannya adalah teori yang menyatakan bahwa jika ukuran sampel semakin besar, maka sifat dari rata-rata distribusi peluang sampelnya atau sample mean distribution akan semakin mendekati distribusi normal. Hal ini mengakibatkan sampel tersebut juga memiliki karakteristik yang juga terdapat pada distribusi normal. Nah, karena itu sampel tersebut kemungkinan besar akan memiliki rata-rata yang sangat dekat atau bahkan hampir sama dengan nilai parameternya, begitu juga dengan nilai variansnya. Maka dari itu, jika kita ingin menggunakan teorema limit pusat ini, maka kita harus menggunakan sebanyak-banyaknya observasi ataupun sampel. Nah, minimal 30 observasi sampai 50 observasi teman-teman. Apabila observasi yang kita gunakan semakin banyak, maka akan semakin bagus pula. Karena artinya data yang dihasilkan akan semakin mendekati kondisi distribusi normal. Jadi pada intinya, mengapa kita lebih baik menggunakan teorema limit pusat? Karena kita tidak perlu lagi menemukan informasi yang lebih rinci terkait karakteristik dari sampel atau variabel yang kita gunakan. Tetapi kita harus menggunakan sampel yang cukup besar dengan jumlah yang memenuhi kriteria distribusi normal sehingga teorema ini bisa diterapkan. Jadi ada beberapa hal yang perlu diingat dalam teorema limit pusat. Yang pertama, gunakan teorema limit pusat saat distribusi tidak normal atau tidak diketahui. Nah, yang kedua, tidak semua data yang kamu gunakan pasti memiliki populasi yang berdistribusi normal. Jadi gitu ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis uji statistik. Yang pertama ada uji Kolmogorov-Smirnov. Artinya di sini uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Nah, yang kedua ada uji T berpasangan. Maksudnya adalah uji ini digunakan apabila kita ingin membandingkan mean dan keragaman dari dua kelompok data dan cocok sebagai analisis dua kelompok rancangan percobaan acak. Nah, yang ketiga ada uji T tidak berpasangan. Yang keempat ada uji Wilcoxon, yaitu uji perangkat bertanda Wilcoxon digunakan untuk menganalisis hasil-hasil pengamatan yang berpasangan dari dua data apakah berbeda atau tidak. Nah, yang kelima ada Mann-Whitney, yaitu uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua mean populasi yang berasal dari populasi yang sama. Nah, yang keenam itu ada uji One-Way ANOVA. Nah, ANOVA merupakan lanjutan dari uji T independen di mana kita memiliki dua kelompok percobaan atau lebih. Nah, yang ketujuh ada uji Friedman, yaitu merupakan metode dalam statistika non-parametrik yang digunakan untuk melakukan analisis ragam dua arah atau two-way analysis of variance.
Yang kedelapan, ada uji Kruskal-Wallis. Nah, uji ini dikembangkan oleh Kruskal dan Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih kelompok data sampel. 9, ada uji regresi logistik, yaitu bagian dari analisis regresi yang digunakan ketika variabel dependen atau respon merupakan variabel dikotomi. Yang ke-10, ada uji chi-square. Nah, teknik uji ini pertama kali diperkenalkan oleh Karl Pearson untuk menguji keselarasan. Yang ke-11 ada uji Fisher, yaitu digunakan ketika kamu memiliki dua variabel nominal. Yang ke-12 ada korelasi Pearson-Spearman. Pengertiannya adalah korelasi Pearson didasarkan pada nama penemunya yaitu Karl Pearson. Tujuannya adalah korelasi ini digunakan untuk mengetahui hubungan dari beberapa variabel. Nah, yang ke-13 ada regresi linear, yaitu persamaan umumnya adalah Y sama dengan A plus BX, dengan Y adalah variabel terikat dan X adalah variabel bebas. Sekarang kita akan masuk ke dalam bahasan populasi dan sampel. Populasi sendiri artinya adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Maksudnya yaitu sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. Nah, jadi jika kita ingin meneliti sesuatu populasi yang sangat banyak, maka kita harus memiliki yang namanya sampel. Nah, teman-teman, pengambilan sampel juga memiliki beberapa teknik. Secara garis besar, pengambilan teknik sampel itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu probability sampling atau random sample. Yang kedua, ada non-probability sampling atau non-random sample. Kita akan mulai dari probability sampling terlebih dahulu ya. Probability sampling maksudnya adalah salah satu metode pengambilan sampel yang dilakukan secara random atau acak. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel ini, maka semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel dari suatu penelitian. Nah, probability sampling ini sendiri ada jenis-jenisnya teman-teman. Yang pertama ada simple random sampling. Simple random sampling ini adalah sebuah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota populasi untuk menjadi sebuah sampel penelitian. Kedua, ada systematic random sampling. Nah, ini menggunakan data interval di dalam memilih sampel penelitian yang akan digunakan. Yang ketiga, ada stratified random sampling. Maksudnya adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengambil sampel dengan berdasarkan pada tingkatan tertentu. Keempat, ada cluster random sampling. Di sini maksudnya adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menentukan sebuah sampel secara berkelompok. Pengambilan sampel dari jenis ini dilakukan berdasarkan dengan kelompok atau area tertentu. Yang kelima, ada multi-stage sampling. Maksudnya adalah kombinasi dari teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel yang dilakukan secara acak bertingkat. Yang kedua, ini ada non-probability sampling, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel yang ditentukan sendiri oleh seorang peneliti atau berdasarkan dengan hasil dari pertimbangan seorang pakar. Terdapat pula beberapa jenis dari teknik ini. Yang pertama ada convenient sampling, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel yang sangat mudah untuk digunakan, sebab pengambilan sampel akan dilakukan berdasarkan dengan ketersediaan dari partisipan yang mau terlibat dalam sebuah penelitian. Yang kedua ada quota sampling, yang ketiga ada purposive sampling, dan yang keempat ada snowball sampling, yang dimana ini merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang sangat sering digunakan ketika populasi penelitian sangat sulit untuk ditemukan atau langka. Kita akan membahas mengenai ukuran sampel. Untuk menentukan sampel dari populasi digunakan perhitungan maupun acuan tabel yang dikembangkan oleh para ahli. Secara umum untuk penelitian korelasional, jumlah sampel minimal untuk memperoleh hasil yang baik yaitu sebesar 30. Sedangkan untuk penelitian eksperimen, jumlah sampel minimum yaitu 15, dan untuk penelitian survei, jumlah sampel minimum adalah 100. Nah, menurut Roscoe tahun 1975 yang dikutip Uma Sekaran tahun 2006 memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran sampel, yaitu yang pertama, ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Yang kedua, jika sampel dipecah ke dalam subsampel atau pria, wanita, junior, senior, dan sebagainya, ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori. Yang ketiga, dalam penelitian multivariate atau termasuk analisis regresi berganda, ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Dan yang keempat, untuk penelitian eksperimen sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai dengan 20.
beberapa rumus untuk menentukan jumlah sampel. Yang pertama ada rumus Lovin. Nah, ini dia rumusnya ya. Yang kedua ada dari formula Jacob-Cohen, ini dia rumusnya. Dan yang ketiga ada rumus berdasarkan proporsi atau tabel Isaac and Michael. Sekarang masuk kepada kesalahan baku. Kesalahan baku mengacu pada simpangan baku dari distribusi sampel statistik. Dengan kata lain dapat digunakan untuk mengukur akurasi min sampel. Banyak penggunaan kesalahan baku yang secara implisit mengasumsikan distribusi normal. Untuk mengetahui kesalahan baku terdapat 3 metode. Yang metode pertama, bagian pertama yaitu pahami simpangan baku. Yang kedua, ketahui min populasi. Yang ketiga, cari tahu cara menghitung min aritmatika. Nah, min aritmatika itu sendiri adalah rata-rata ya. Yang keempat yaitu kenali min sampel. Yang kelima yaitu pahami distribusi normal. Dan yang keenam ketahui rumus dasar. Nah, untuk bagian kedua atau metode kedua yaitu menghitung simpangan baku. Dengan cara yang pertama, hitung min sampel. Yang kedua, kurangi min sampel dari setiap pengukuran lalu dikuadratkan nilainya. Yang ketiga, temukan simpangan pengukuran total dari min sampel. Yang keempat, hitung simpangan kuadrat rata-rata pengukuran dari min sampel. Yang kelima, temukan simpangan baku. Nah, ini adalah bagian ketiganya yaitu mencari kesalahan baku. Itu dengan gunakan simpangan baku untuk menghitung kesalahan baku dengan menggunakan rumus dasar. Sekarang kita akan membahas distribusi sampling min. Pengertiannya adalah distribusi sampling untuk min sampel atau X bar dari suatu populasi berukuran N. Min sampel ini berdistribusi normal dengan min mu X bar dan varian sigma X bar kuadrat. Seperti rumus ini ya teman-teman. Nah, secara khusus dalam distribusi sampling min terdapat 2 prinsip penting. Antara lain yang pertama, jika sampel diambil dengan pengembalian dari populasi terhingga, maka berlaku seperti ini ya. Yang kedua, jika sampel diambil tanpa pengembalian dari populasi terhingga, maka berlaku seperti ini juga teman-teman. Nah, dalam distribusi sampling rata-rata berlaku juga dalil limit pusat, yaitu ketika pengambilan sampel dengan ukuran N sampel acak sederhana dari suatu populasi yang berasal dari distribusi apapun, maka distribusi rata-rata sampel dapat didekati dengan distribusi normal dengan syarat ukuran sampel yang besar. Biasanya disepakati ukuran sampel yang besar adalah N lebih besar sama dengan 30. Nah, teorema limit pusat menyatakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jika populasi cukup besar dan berdistribusi normal, maka distribusi samplingnya juga akan berdistribusi normal. Yang kedua, jika populasi tidak berdistribusi normal, maka distribusi sampling rata-ratanya akan mendekati normal jika ukuran sampel cukup besar, biasanya 30 atau lebih, atau N lebih besar sama dengan 30. Ketiga, distribusi normal dari rata-rata sampel memiliki rata-rata yang sama dengan rata-rata populasi. Kita akan membahas distribusi student atau distribusi T, ialah distribusi dengan variabel acak kontinu lainnya. Selain daripada distribusi normal dengan fungsi identitasnya adalah untuk harga-harga N yang besar, biasanya N lebih besar sama dengan 30, distribusi T mendekati distribusi normal baku. Distribusi probabilitas T student diturunkan dari distribusi probabilitas normal baku dalam bentuk yang berkaitan dengan distribusi probabilitas C kuadrat, yakni ini dia ya teman-teman rumusnya. Kurva distribusi T seperti ini bentuknya, dan tabel distribusi T seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke interval keyakinan. Pengertiannya adalah menurut Douglas Allen tahun 2007, interval kepercayaan atau interval keyakinan adalah kisaran nilai yang dibuat dari data sampel di mana parameter populasi cenderung terjadi dalam kisaran tersebut dengan probabilitas yang spesifik. Probabilitas spesifik ini disebut dengan tingkat kepercayaan atau level of confidence. Pula yang namanya confidence interval atau tingkat kepercayaan, yaitu merupakan interval atau range nilai penduga atau estimate value dari populasi. Nilai ini diperoleh dari sampel yang dikumpulkan dari populasi tertentu. Nah, berikut ini ada beberapa bentuk selang kepercayaan dalam pendugaan parameter populasi yang sering digunakan. Yang pertama adalah rata-rata atau mu. Selang kepercayaan untuk rata-rata populasi dapat dilakukan jika X1, X2 hingga Xn berasal dari populasi yang mengikuti distribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat. Selang kepercayaan rata-rata ini memiliki dua kasus, yaitu kasus ini ya teman-teman, kasusnya ada dua. Nah, yang kedua adalah varian atau sigma kuadrat.
Sama seperti selang kepercayaan untuk rata-rata, selang kepercayaan untuk varian dapat dilakukan jika X1, X2 hingga Xn juga berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan rata-rata dan varian. Selang kepercayaan varian ini juga memiliki dua kasus, yaitu kasusnya yang pertama ada varian populasi sigma kuadrat diketahui, dan yang kedua varian populasi sigma kuadrat tidak diketahui atau sampel kecil. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hypo yang artinya di bawah dan tesis yang artinya pendirian, pendapat yang ditegakkan, dan kepastian. Nah, artinya hipotesis merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir biasa secara sadar, teliti, dan terarah. Atau bisa juga dalam arti tesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Nah, hipotesis sendiri merupakan elemen penting dalam penelitian ilmiah, khususnya penelitian kuantitatif. Ini dia alasan mengapa sih hipotesis ini dianggap penting. Yang pertama ada hipotesis dapat dikatakan sebagai piranti kerja teori, artinya teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Yang kedua, hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan benar atau tidak benar atau difalsifikasi. Yang ketiga, hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salahnya dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya. Teman-teman, terdapat juga langkah-langkah dalam pengujian hipotesis, yaitu yang pertama, menentukan formulasi hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatifnya atau HA. Nah, yang kedua, memiliki suatu taraf nyata atau alfa dan menentukan nilai tabel. Ketiga, yaitu membuat kriteria pengujian berupa penerimaan dan penolakan H0. Yang keempat, melakukan uji statistik. Dan yang kelima, membuat kesimpulannya dalam hal penerimaan dan penolakan H0. Sekarang kita akan masuk ke ukuran dan variasi sampel. Ukuran sampel atau sample size adalah banyaknya individu, subjek, atau elemen dari populasi yang diambil sebagai sampel. Ada pula faktor-faktor kualitatif yang penting dipertimbangkan dalam penentuan ukuran sampel, yaitu yang pertama, pentingnya keputusan, yang kedua, sifat dari penelitian, ketiga, jumlah variabel, keempat, sifat dari analisa, kelima, ukuran sampel dalam penelitian sejenis, yang keenam, tingkat luasnya akibat, ketujuh, tingkat penyelesaian, dan kedelapan, keterbatasan sumber. Nah, sedangkan varian atau standar deviasi atau simpangan baku adalah ukuran-ukuran keragaman atau variasi data statistik yang paling sering digunakan. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varian. Untuk rumus varian ini ya teman-teman, dan untuk rumus standar deviasi atau simpangan baku ini juga rumusnya beserta keterangannya. Sekarang kita akan lanjut ke dalam pengenalan SPSS atau Statistical Product and Service Solution, merupakan salah satu dari beberapa program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Nah, ada beberapa banyak kemudahan yang ditawarkan. Yang pertama, dapat mudah dalam merekam data. Yang kedua, memberikan perintah. Dan yang ketiga, menyajikan data analisis. SPSS ini sendiri pertama kali dirilis pada tahun 1968 oleh Norman Nee, yaitu seorang lulusan Fakultas Ilmu Politik dari Stanford University. SPSS sering digunakan untuk memecahkan problem riset dan bisnis. SPSS banyak digunakan oleh peneliti pasar, peneliti kesehatan, perusahaan survei, pemerintah, peneliti pendidikan, organisasi pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa metode statistik yang termasuk dalam software dasar SPSS. Di antaranya yang pertama, ada statistik deskriptif, yang kedua statistik bivariat, yang ketiga prediksi hasil numerik, dan yang keempat prediksi untuk mengidentifikasi kelompok. Sekarang kita akan membahas mengenai chi-square. Chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat, yaitu salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Chi-square merupakan juga uji non-parametris yang paling banyak digunakan. Tapi perlu diketahui juga, uji chi-square ada beberapa syarat. Yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count atau F0 sebesar 0. Yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi atau 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected account atau FH kurang dari 5. Yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misalnya 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Nah, adapun rumus uji chi-square yaitu seperti ini ya teman-teman.
Sekarang kita akan masuk ke dalam analisis tabulasi silang, yaitu merupakan salah satu analisis korelasional yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Jadi, analisa tabulasi silang ini dapat digunakan untuk menganalisa lebih dari dua variabel. Sekarang mari kita masuk ke aplikasi uji beda sampel kecil atau uji T. Nah, uji T atau tes T adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Uji tes T ini mula dikembangkan oleh William Seeley Gosset pada tahun 1915. Waktu itu beliau menggunakan nama samaran yaitu student dan huruf T yang terdapat itu diambil dari huruf terakhir nama beliau. Itu pula sebabnya mengapa tes T sering juga disebut dengan istilah student T. Sekarang kita akan masuk ke dalam aplikasi uji beda sampel besar atau uji F. Nah, uji F dikenal dengan uji serentak atau bisa juga dengan uji model atau uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Berikutnya ada compare means. Nah, compare means ini di dalam bahasa Indonesia disebut dengan uji perbandingan rata-rata. Sesuai dengan namanya, yaitu kegunaannya untuk membandingkan rata-rata sampel independen ataupun sampel berpasangan dengan menghitung test student dan menampilkan probabilitas dua arah selisih dua rata-rata. Selanjutnya ada analisis of variance, yaitu ada ANOVA dan MANOVA. Nah, analisis variance dari ANOVA itu adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Metode ini juga dikenal dengan berbagai nama, yaitu seperti analisis ragam, sidik ragam, dan analisis variansi. Analisis variance pertama kali diperkenalkan oleh Sir Ronald Fisher atau Bapak Statistika Modern. Sedangkan untuk uji MANOVA sendiri, yaitu uji MANOVA adalah uji statistik yang digunakan untuk mengukur variabel independen yang berskala kategori terhadap beberapa variabel dependen sekaligus yang berskala data kuantitatif. Nah, analisis ini disebut juga dengan istilah multivariat ANOVA. Nah, multivariate ANOVA yaitu merupakan singkatan dari Multivariate Analysis of Variance. Artinya merupakan bentuk multivariat dari Analysis of Variance atau ANOVA. Nah, bentuk multivariat maksudnya adalah terdapat lebih dari satu variabel terikat. Sehingga untuk uji MANOVA sendiri digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap beberapa variabel dependen secara simultan atau sekaligus. Selanjutnya ada garis regresi. Nah, garis regresi merupakan garis yang menghubungkan antara variabel terikat atau Y dengan variabel bebasnya atau X. Nah, kegunaan garis regresi yaitu dapat menentukan hubungan perubahan variabel yang satu terhadap variabel yang lain. Nah, untuk menggambar garis regresi ada dua cara. Yang pertama ada metode diagram berseraf, yang kedua ada metode kuadrat terkecil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai korelasi antar variabel. Nah, korelasi merupakan istilah untuk menggambarkan ada atau tidaknya hubungan suatu hal dengan hal lain, atau suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Berikut ada beberapa contoh kasus yang memiliki korelasi. Yang pertama, hubungan antara kenaikan harga BBM atau X dengan harga kebutuhan pokok atau Y. Yang kedua, hubungan tingkat pendidikan atau X dengan tingkat pendapatan atau Y. Beberapa jenis hubungan antar variabel. Yang pertama ada korelasi positif. Nah, pengertiannya adalah mana apabila terjadi penambahan nilai pada variabel X, maka akan diikuti terjadinya penambahan nilai variabel Y. Nah, ini adalah contoh korelasi positif. Itu semakin luas lahan yang ditanami coklat atau X, maka produksi coklat akan meningkat atau Y. Yang kedua ada korelasi negatif, yaitu jika nilai variabel X meningkat, nilai variabel Y justru mengalami penurunan. Ini merupakan kebalikan dari korelasi positif ya. Nah, contohnya adalah apabila harga barang atau X meningkat, maka kemungkinan permintaan terhadap barang tersebut mengalami penurunan atau Y. Yang ketiga yaitu tidak ada korelasi atau korelasi sangat lemah. Nah, korelasi ini terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan linear. Contohnya yaitu panjang rambut atau X dengan tinggi badan atau Y, maka keduanya itu tidak bisa dihitung hubungannya atau tidak ada hubungannya. Nah, yang keempat yaitu ada korelasi sempurna. Korelasi sempurna biasanya terjadi apabila kenaikan atau penurunan variabel X selalu sebanding dengan kenaikan atau penurunan variabel Y.
Selanjutnya akan membahas regresi linear atau metode kuadrat terkecil, yaitu salah satu metode untuk menentukan garis lurus terbaik dari sebaran data yang memiliki kecenderungan mendekati garis lurus atau persamaan linear. Nah, suatu persamaan linear akan memenuhi yaitu Y sama dengan AX plus B, dengan X dan Y merupakan variabel bebas, sedangkan A dan B merupakan parameter. Nah, jika kita mempunyai sekumpulan data pasangan X, Y, dengan menganggap bahwa X memiliki sesatan yang lebih kecil daripada sesatan pada Y, maka garis lurus terbaik dapat diperoleh berdasarkan metode kuadrat terkecil atau regresi terhadap Y. Nilai A terbaik dituliskan dengan notasi AT, sedangkan nilai B terbaik dituliskan dengan notasi BT dengan menggunakan persamaan. Berikut ini ya teman-teman persamaannya. Sekarang kita akan membahas mengenai korelasi kuadrat. Nah, ini ada hubungannya juga dengan koefisien determinasi yang dimana lambangnya itu adalah R kuadrat, yaitu merupakan kuadrat dari koefisien korelasi yang berkaitan dengan variabel bebas atau X dan variabel Y atau terikat. Nah, secara umum dikatakan bahwa R kuadrat merupakan kuadrat korelasi antar variabel yang digunakan sebagai prediktor atau X dan variabel yang memberikan responsnya itu ya adalah Y. Atau dengan bahasa sederhananya yaitu R kuadrat merupakan koefisien korelasi yang dikuadratkan. Selanjutnya ada koefisien korelasi, yaitu pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara dua variabel. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan atau strength hubungan linear dan arah hubungan dua variabel acak. Nah, jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan yang searah. Sebaliknya, jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan yang terbalik. Selanjutnya ada analisis regresi linear sederhana. Pengertiannya adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif. Dapat diartikan pula sebagai metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya atau Y. Beberapa contoh penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam produksi antara lain yang pertama, hubungan antara ramanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Ada rumus dari regresi linear sederhana yaitu Y aksen sama dengan A plus BX. Nah, ini dia keterangannya ya teman-teman. Nah, untuk menghitung nilai-nilai A dan B dapat digunakan rumus ini ya teman-teman. Selanjutnya ada regresi linear berganda, yaitu hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen atau X1, X2 hingga Xn dengan variabel dependen atau Y. Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Berikut adalah rumus dari analisis regresi linear berganda beserta keterangannya ya teman-teman. Selanjutnya ada regresi nonlinear, yaitu suatu bentuk analisis regresi di mana data pengamatan dimodelkan oleh fungsi yang merupakan kombinasi nonlinear dari parameter model dan tergantung pada satu atau lebih variabel independen. Selanjutnya kita masuk ke dalam diagnostik regresi, yaitu salah satu dari serangkaian prosedur yang tersedia untuk analisis regresi yang berupaya menilai validitas model dalam berbagai cara. Diagnosis regresi dapat berupa hasil grafik, hasil kuantitatif informal, atau uji hipotesis statistik formal. Sekarang kita akan masuk ke dalam aplikasi penataan data pada SPSS. Di sini sudah ada contohnya, yaitu seorang guru ingin melakukan analisis deskriptif atau ingin mengetahui mean, median, dan modus dari nilai-nilai UTS dan UAS siswa seperti ini. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah buka dulu aplikasi SPSS-nya, kemudian klik variabel view yang berada di pojok kiri bawah, lalu masukkan nama variabel yang akan kita masukkan nilainya, yaitu UTS dan UAS. Yang kedua, kemudian klik data view, memasukkan nilai UTS dan UAS. Yang ketiga, bila sudah memasukkan datanya, kemudian klik analyze, descriptive statistik, lalu frequencies. Nah, kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Masukkan variabel UTS dan UAS dengan mengklik panah yang berada di tengah-tengah.
Nah, lalu untuk mengatur analisis deskriptif apa saja yang dibutuhkan, klik pada statistik. Misalnya kita kan cuma membutuhkan mean, median, mode, variance, minimum, maksimum, dan sebagainya, maka berilah centang yang berada di sebelah kiri. Nah, lalu ini dia, klik continue lalu klik OK, maka outputnya akan seperti ini. Nah, didapatkan hasil bahwa rata-rata nilai UTS siswanya adalah 71 dan rata-rata UAS-nya yaitu 74,4. Untuk median UTS-nya adalah 76,5 dan untuk median UAS-nya adalah 85. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengenalan karakteristik data. Nah, data menurut Ridwan tahun 2009 yaitu suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan suatu fakta. Atau untuk lebih singkatnya dapat juga disebutkan sebagai kumpulan dari suatu fakta tunggal. Data mempunyai peran yang amat penting dalam penelitian karena yang pertama, data mempunyai fungsi sebagai alat uji pertanyaan atau hipotesis penelitian. Kedua, kualitas data sangat menentukan kualitas dari hasil penelitian. Nah, berdasarkan penampilannya, data itu terbagi dua. Yang pertama ada data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk non-angka atau non-numerik atau biasa disebut juga dengan atribut. Nah, yang kedua ada data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data numerik. Dan berdasarkan sumber datanya terbagi atas dua. Yang pertama ada data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Yang kedua ada data sekunder, yaitu data yang dikutip dari sumber dokumentasi. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengujian asumsi klasik model regresi berganda. Ada beberapa uji asumsi klasik. Nah, yang pertama ada uji asumsi klasik multikolinearitas, yaitu digunakan untuk mengukur tingkat asosiasi atau keeratan hubungan atau pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi atau R. Yang kedua ada uji asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi lainnya itu tidak sama. Yang ketiga yaitu uji asumsi klasik normalitas, yaitu untuk menguji data variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Jika distribusi data normal, maka analisis data dan pengujian hipotesis digunakan statistik parametrik. Nah, yang keempat yaitu ada uji asumsi klasik autokorelasi. Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi. Sekarang kita akan masuk ke dalam statistik non-parametrik, yaitu statistik bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak. Selain itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Contohnya, berapa besar kepuasan pelanggan terhadap pelayanan restoran cepat saji X? Nah, variabel kepuasan tidak memiliki standar pasti. Beberapa syarat statistik non-parametrik. Yang pertama, data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, umumnya data berskala nominal atau ordinal. Yang ketiga, umumnya dilakukan pada penelitian sosial. Dan yang keempat, umumnya jumlah sampel kecil. Nah, ada contoh kasus dalam dunia bisnis yang menggunakan pendekatan non-parametrik. Yang pertama ada portofolio saham, yaitu investasi dengan membeli beberapa jenis saham sehingga resiko kerugian dapat diperkecil. Dengan portofolio diharapkan keuntungan tinggi dan resiko kecil. Nah, berbicara mengenai kesesuaian harapan, hal tersebut merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Yang kedua ada perhitungan efisiensi kinerja bank. Ketiga, pencatatan keuntungan dan kerugian perusahaan. Dan yang keempat, pencatatan kepuasan pelanggan pada perusahaan. Sekarang akan masuk ke dalam analisis tabulasi silang atau cross-tab. Analisis tabulasi silang merupakan salah satu analisis korelasional yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel, sehingga analisis tabulasi silang ini dapat digunakan untuk menganalisa lebih dari dua variabel, baik kategori ordinal maupun nominal. Selanjutnya kita akan mengingat kembali mengenai chi-square. Nah, chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat. Chi-square itu adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Uji chi-square juga merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan. Uji chi-kuadrat dapat digunakan untuk menguji yang pertama, uji x-kuadrat untuk ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau independency test. Yang kedua, uji x-kuadrat untuk homogenitas antara subkelompok atau homogenitas. Dan yang ketiga, uji x-kuadrat untuk bentuk distribusi atau goodness of fit.
Jadi sekian beberapa penjelasan mengenai materi yang terkait dengan statistika yang saya berikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari video edukasi kali ini. Dan video edukasi kali ini merupakan sebuah tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengajar, yaitu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SEMM. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian nama maupun gelar. Dan sekian dari saya, terima kasih banyak.